Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Imam Diala Mafiro. Saya Maghribi Hamzah Kansyah. Saya Rizky Andrian. Saya Prince Kenandi. Saya Dulu Sewa. Kami dari Liko 2 Ikhwan ingin menyampaikan materi dakwah, khutbah, dan tablik. Baik, yang pertama dakwah. Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam dakwah. Yang pertama dakwah fardiyah, dakwah amah, dakwah bilisan, dakwah bilhal, dakwah bitadwin, dakwah bil hikmah. Rukun dakwah, dai adalah orang yang mengajak dakwah. Mad'u adalah orang yang diajak berdakwah. Manhaj adalah metode berdakwah. Nah, wasai adalah sarana dakwah. Hukum berdakwah adalah fardu kifayah. Metode dakwah ada bilisan dan bihal. Bilisan adalah dilakukan secara lisan, bihal dilakukan dengan perbuatan. Dalil tentang dakwah terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alamun biman dalla an sabilihi wa huwa alamun bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Baiklah, khutbah. Khutbah berasal dari kata khutbah, yakhtubu khutbah, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, istisqa, serta kusuf. Secara istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah umat Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan kesunahan ibadah. Adapun rukun khutbah, pertama membaca hamdalah, kedua membaca syahadat, ketiga membaca sholawat, keempat berwasiat takwa, kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang terakhir berdoa pada khutbah kedua. Orang yang melakukan khutbah disebut khotib. Syarat untuk menjadi khotib itu pertama adalah Islam, berakal, balik, dan menguasai ilmu agama. Adapun rukun khotib, pertama memuji Allah, membaca salawat Nabi Muhammad SAW, ketiga berwasiat dengan takwa, keempat membaca Al-Quran, dan terakhir berdoa untuk kaum mukmin. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tablik. Tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada seorang muslim atau lebih untuk memahami dan mengamalkan isinya. Syarat tablik ada 4. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat mendalami ajaran Islam. Orang yang melakukan tablik disebut dengan mubalik. Perbedaan itu adalah khutbah itu biasanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu seperti sholat Jumat dan juga Idul Fitri. Dan juga untuk khutbah itu biasanya punya batas waktu. Terus untuk khutbah itu biasanya pendengarnya itu laki-laki, sedangkan tablik dan juga dakwah itu tuh biasanya pendengarnya itu semua orang. Baik, di sini saya akan menyampaikan Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum yad'una ila ghairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya Orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk melakukan yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa arid anil musbikin. Artinya, maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.